Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Spesial Master, Dongeng Donghua. Bab 5686 sampai bab 5690. Bab 5686. Bodoh. Tuan Qin, apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah penjaga mayat hidup yang menjaga asal-muasal sungai mayat hidup. Selama ada gangguan nafas asing, mereka akan diserang. Anda tidak bisa melewatinya. Ning Muyao dipegang oleh Qin Chen. Melihat Qin Chen masuk ke tempat gelap ini tanpa peduli, dia buru-buru mengubah warnanya dan berkata, "Kamu seharusnya pernah mengalami ini sebelumnya." Merasakan niat membunuh yang mengerikan mengalir di sekelilingnya, Qin Chen tersenyum dan berkata, "Apakah tidak ada yang salah kali ini?" "Denganku," Ning Muyao tertegun. Saat berikutnya, dia melihat Qin Chen tiba-tiba membangkitkan nafas dunia di tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, tubuh Qin Chen meledak dengan kekuatan yang jian yang dahsyat, aura yang jian yang terik membubung ke langit, dan tiba-tiba mengalir seperti matahari yang terik. Berkobar seperti matahari yang terik di tempat gelap ini. Kemudian, Qin Chen menarik tangan besarnya, dan Ning Muyao merasakan kekuatan besar datang darinya. Dia tertangkap basah dan ditarik ke dalam pelukannya oleh Qin Chen, dan kemudian dia melindunginya dengan punggungnya. Ketika Qin Chen menyelesaikan semua ini, beberapa patung batu undet tiba-tiba muncul di samping Qin Chen, dan serangan mengerikan diarahkan ke Qin Chen. Serangan beberapa patung batu undet tidak dapat dihindari, Qin Chen tampak dingin dan langsung menghadapi serangan patung batu undet tersebut dengan punggungnya. Berjuang keras. Meskipun tempat gelap masih agak jauh dari Molly dan yang lainnya, samar-samar mereka masih bisa melihat beberapa pemandangan di sana. Apakah orang ini Qin Chen mencari kematian? Mereka belum pernah merasakan serangan dari patung batu undet itu sebelumnya. Meskipun yang berada di pinggiran hanyalah kaisar puncak jangka menengah, mereka tidak bisa dihancurkan dan dapat menghancurkan serangan kaisar tahap akhir biasa. Dia pasti akan terluka parah. Namun, saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan Molly muncul. Qin Chen, yang sebelumnya langsung diledakkan oleh patung batu undet ini, kali ini benar-benar menahan serangan beberapa patung batu undet tanpa kerusakan apapun. Apa? Mata Molly membelalak. Apa yang terjadi? Mengapa pertahanan Qin Chen tiba-tiba menjadi begitu kuat? Tidak, pasti ada alasan lain untuk ini. Tempat yang gelap. Qin Chen merasa senang setelah menggunakan punggungnya untuk menahan serangan beberapa patung batu undet. Dugaanku memang benar, patung batu undet itu memang ada hubungannya dengan orang itu. Alasan kenapa dia selamat dan sehat bukan karena pertahanannya tiba-tiba meningkat ke level yang lebih tinggi, tapi karena saat mereka menyerangnya sebelumnya, ini seolah-olah merasakan sesuatu. Patung batu undet itu tiba-tiba melemahkan intensitas serangannya. Sepertinya dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, namun kenyataannya, kekuatan penghancurnya hanya kurang dari 1/10 dari serangan sebelumnya. Wosh! Dengan satu pukulan untuk menahan serangan patung batu undet ini, tubuh Qin Chen seperti kilat, dan dia menembak ke arah sumber sungai undet di tengah. Saat Qin Chen mendekati sumber sungai undet, patung batu undet yang tergantung di kehampaan terbangun satu demi satu, bertatapan dengan Qin Chen, dan tiba-tiba menyerang. Ketika patung batu undet ini mendekati Qin Chen untuk menyerang, mereka tiba-tiba merasakan aura Qin Chen dan buru-buru melemahkan serangan mereka. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah berceceran, dan tubuh Qin Chen langsung terpotong dengan luka yang sangat brutal. Kultivasi tingkat kaisar tahap selanjutnya. Qin Chen melihat patung batu undet yang dekat dengan lingkaran dalam dan sedikit berubah warna. Tebakannya sebelumnya memang benar. Semakin dekat dia ke sumber sungai mayat hidup, semakin kuat pula budidaya patung batu undet yang melayang di sekitarnya mencapai tahap lanjut.
Untungnya, patung batu undet ini akan menarik sebagian besar kekuatannya setelah merasakan kekuatannya sendiri. Namun, meski begitu, Qin Chen juga menerima banyak luka dalam sekejap, dengan darah berceceran di mana-mana. Tapi dia menutup telinga dan dengan putus asa bergegas menuju sumber sungai undet di intinya. Meskipun luka ini terlihat menakutkan, sebenarnya itu hanyalah luka daging dan tidak berakibat fatal. Bagi orang kuat seperti Qin Chen yang tumbuh selangkah demi selangkah dari benua fana dan telah mengalami badai berdarah, luka ini tidak fatal. Suara mendesing. Sosok Qin Chen seperti kilat, dan dia dengan cepat mendekati sumber sungai undet di hadapan semua orang. Dia, Ning Muyao dipeluk erat-erat di pelukan Qin Chen. Wajahnya menempel erat di dada Qin Chen. Nafas maskulin yang kuat datang ke arahnya, dan tubuh hangat semacam itu. Sentuhan itu membuat wajah Ning Muyao langsung memerah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dipeluk begitu erat oleh seorang pria. Tik-tok, tiba-tiba setetes air jatuh ke wajah Ning Muyao, dengan sentuhan darah. Itu adalah darah Qin Chen. Pada saat ini, punggung dan lengan Qin Chen berlumuran darah. Meskipun itu hanya luka dangkal, mereka terlihat sangat tragis. Tuan Qin, apakah dia terluka karena aku? Ning Muyao terkejut saat melihat darah mengalir. Kamu, keluarkan aku. Patung batu undet ini tidak akan menyerangku. Kamu tidak perlu melindungiku. Ning Muyao berjuang untuk berbicara, mencoba melepaskan diri dari pelukan Qin Chen. Namun, sebelum dia sempat melepaskan diri, dia mendapati dirinya dipegang lebih erat oleh Qin Chen. Jangan bergerak, aku tahu patung batu undet ini tidak akan menyerangmu. Qin Chen tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata, kamu tahu. Ning Muyao terkejut dan menatap Qin Chen dengan kaget. Tanah orang mati ini dibangun olehmu, dan atmosfer hampa yang ditinggalkan oleh para dewa dunia bawah di luar juga mematuhi perintahmu. Jelas sekali, kamu pasti memiliki semacam hubungan dengan mantan dewa dunia bawah. Meskipun aku tidak melakukannya, tahu tentang kamu dan para dewa dunia bawah. Apa hubungan? Tapi patung batu undet yang menjaga sumber sungai undet ini tidak akan menyerangmu, dan alasan kenapa kamu tidak bisa menyerap sumber sungai undet seharusnya karena alasan lain. Qin Chen memandang Ning Muyao menebak. Ning Muyao langsung mengerti, kamu tahu bahwa aku tidak diserang oleh patung kaisar kuno ini, jadi kamu sengaja membawaku masuk untuk menjadikanku jimatmu. Qin Chen tersenyum pahit, itu benar. Karena kamu tahu aku tidak akan diserang, jika kamu menggendongku di punggungmu, kamu tidak akan terluka sama sekali. Ning Muyao memandang Qin Chen. Tapi bagaimana jika? Qin Chen menatap mata Ning Muyao, menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, ini hanya tebakanku. Bagaimana jika bukan itu yang aku pikirkan? Bagaimana kamu bisa menghentikan orang mati itu? Patung batu mayat hidup berhenti menyerang. Tepat waktu, bagaimana jika mereka secara tidak sengaja melukai Anda jika mereka tidak berhenti tepat waktu? Saya tidak bisa mengambil risiko dan membiarkan Anda terluka, kata Qin Chen dengan serius. Mendengar ini, Ning Muyao langsung tercengang. Dia memandang Qin Chen dan merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia mengatakan bahwa Qin Chen baik padanya, tetapi menggunakannya untuk melawan patung batu mayat hidup itu, dan mengatakan bahwa dia tidak baik padanya. Meskipun dia tahu bahwa dia bisa lebih aman, dia lebih suka terluka seperti ini daripada mencoba memblokirnya di belakang karena dia takut padanya. Bagaimana mungkin ada orang bodoh di dunia ini? Tanda seru. Di negara undet ini, undet yang berhubungan dengan Ning Muyao semuanya berterus terang. Bahkan mereka yang kadang-kadang punya otak adalah mereka yang tidak mengerti gayanya sama sekali. Dia terlihat pintar, tapi yang dia katakan sangat bodoh. Bodoh. Ning Muyao menatap Qin Chen dengan tatapan kosong, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Ledakan. Di luar tanah gelap, banyak kaisar dunia bawah yang berangkat lebih dulu telah tiba di dunia luar, dan mata mereka langsung tertuju pada bola di inti tanah gelap. Apakah itu sumber dari sungai undet? Kekuatan yang mengerikan. Apa patung batu itu? Sepertinya mereka menyerang anak yang Jian tadi.
Mungkinkah mereka adalah Hades yang menjaga sumber sungai Undead? Terserah, siapa yang peduli. Ayolah, anak itu semakin dekat dengan sungai orang mati, cepat masuk. Banyak kaisar dunia bawah yang pertama datang ke sini bahkan tidak repot-repot mengamati mereka sekitarnya dan bergegas masuk. Mereka tidak bisa menunggu. Mereka tahu betul bahwa alasan mengapa mereka bisa sampai lebih dulu adalah karena mereka mendapat keuntungan karena bisa bergerak lebih dulu. Begitu Kaisar Mingzang dan 4 Kaisar Agung tiba di sini, mereka akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sumber sungai Undead karena kekuatan mereka. Jadi mereka semua bergegas ke tempat inti ini seperti orang gila. Namun, saat mereka memasuki tempat inti, patung batu Undead yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menjadi hidup setelah merasakan aura mereka, dan menyerbu satu persatu. Menyerang mereka tanpa ekspresi. Bahkan banyak patung batu Undead yang telah mengepung Qin Chen sebelumnya berbalik dan bergegas menuju banyak kaisar dunia bawah. Tekanan pada tubuh Qin Chen langsung berkurang. Kesempatan bagus. Mata Qin Chen bersinar, dan dia dengan cepat mendekati sumber sungai Undead. Sisi lain, menghadapi patung batu Undead yang menyerang ini, banyak kaisar dunia bawah menunjukkan rasa jijik dan tidak peduli, terbang berkeliling seperti orang gila satu persatu. Mereka semua melihat pemandangan di mana Qin Chen dikepung sebelumnya. Qin Chen tidak terluka parah oleh begitu banyak patung batu Undead. Keluar, kaisar dunia bawah yang terbang di depan adalah orang pertama yang diserang. Dia mencibir dan meninju, hendak meledakkan patung batu Undead di depannya. Senjata lawan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Puff! Ah! Jeritan melengking bergema di seluruh dunia, diikuti dengan suara senjata yang memilukan memasuki tubuh. Di mata semua orang yang ketakutan, Kaisar Agung dunia bawah langsung terbelah menjadi dua bagian, dan dengan keras, aturan jalan tersebar ke seluruh langit. Kaisar dunia bawah lainnya terkejut sesaat, dan berhenti satu persatu dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Sebelumnya, anak laki-laki dari dunia bawah dikepung oleh beberapa patung batu Undead tanpa kesulitan apapun. Bagaimana mereka bisa dibunuh oleh salah satu dari mereka dengan mudah? Saat mereka panik di dalam hati, patung batu Undead lainnya juga menyerang. Tiba-tiba, jeritan terus berlanjut, dan beberapa kaisar dunia bawah terpotong menjadi dua bagian di tempat yang sangat menyedihkan. Bab 5687. Perkelahian. Astaga, patung batu Hades ini sangat menakutkan. Larilah. Kaisar Si Huang juga berada di antara kerumunan. Ketika dia melihat patung batu Undead yang terus-menerus mengelilingi dan menebas dari semua sisi, dia ketakutan setengah mati. Atavisme. Aura menakutkan langsung keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi batu yang bau dan keras dalam sekejap. Dengan keras, saat dia berubah menjadi batu, patung batu Undead tiba-tiba menebasnya dengan pisau dia. Dia dipukul dengan keras dan terbang menjauh. Sial, aku sangat kesakitan sampai mati. Kaisar Si Huang memamerkan giginya dan buru-buru mengambil kesempatan itu, menggunakan kekuatan ini untuk segera meninggalkan tempat gelap. Begitu dia keluar dari tempat gelap, Kaisar Si Huang dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, dengan wajah pucat. Organ dalam yang diubah oleh dao besar di tubuhnya menunjukkan retakan akibat pukulan sebelumnya, yang jelas merupakan luka rahasia. Patung batu Hades ini setidaknya adalah raksasa tingkat kaisar puncak jangka menengah. Saya khawatir kaisar lainnya akan mengalami kemalangan. Kaisar Si Huang mengubah warnanya secara diam-diam sangat luar biasa dan dia bisa membunuhnya dengan satu pedang. Dia bisa mencapai prestasi yang tidak bisa dilakukan oleh seorang kaisar biasa, dan dia setidaknya harus menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar puncak jangka menengah. Melihat banyaknya patung batu Undead di tanah gelap, Kaisar Si Huang diam-diam terkejut. Dari mana asal patung batu Hades ini? Mengapa ada begitu banyak pria kuat di sini? Di negeri gelap, Kaisar Agung lainnya jelas tidak seberuntung dia. Serangkaian teriakan terdengar, dan banyak Kaisar Agung di negeri gelap berteriak dengan sedih.
Banyak kaisar agung yang terluka parah oleh patung batu undet yang kejam dan mundur rasa malu. Dan bahkan beberapa kaisar besar terjatuh di tempat, memancarkan berbagai aura keagungan. Aura jalan raya ini belum menghilang, juga belum menyatu kembali ke dunia bawah. Sebaliknya, mereka telah berubah menjadi untaian cahaya dunia bawah, perlahan-lahan bertahan menuju asal-muasal sungai Undet di tengahnya. Berdengung. Bola asal, yang mekar dengan sinar cahaya yang menakjubkan, tampak lebih mempesona dan mempesona pada saat ini. Benda ini sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Kaisar Si Huang melihat ke sumber sungai Undet dengan ekspresi kecewa. Sungai Undet dibunuh di sini. Pada saat ini, suara acuh tak acuh dengan keagungan tak berujung tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Kalian sekelompok sampah, keluar dari sini. Saat suara itu jatuh, Kaisar Si Huang merasakan niat membunuh yang mengerikan menyapu dirinya, dan dia segera mundur. Ledakan. Saat dia mundur, aura yang cukup untuk menekan 8 daerah terlantar kuno tiba-tiba turun. Beberapa kaisar dunia bawah yang tidak bisa menghindarinya tiba-tiba menjerit, dan tubuh mereka tiba-tiba meledak di bawah kekuatan ini. Sumber dari semua energi gelap tiba-tiba diserap oleh sosok ini, dan sepasang mata seperti binatang purba menatap lekat-lekat ke tempat gelap. Itu kaisar dunia bawah. Cepat mundur. Ketika kaisar lain melihat ini, mereka semua ketakutan setengah mati, hati dan kantong empedu mereka terbelah, dan mereka buru-buru mundur, terutama kaisar dunia bawah yang berada di dunia bawah. Tanah gelap dan dikejar oleh patung batu undet. Ada patung batu mayat hidup di depan dan Kaisar Mingzang di belakang. Ini hanyalah situasi kematian, dan penyesalan yang tak ada habisnya muncul di hati setiap orang. Saya terlalu ceroboh. Seperti yang diharapkan, orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Kaisar Mingzang bahkan tidak memperhatikan kaisar dunia bawah yang mengelak di depannya. Matanya tertuju pada Qin Chen di kejauhan untuk pertama kalinya. Dia melihat Qin Chen mendekati baru selangkah dari asal-muasal sungai purba. Saya tiba-tiba kaget. Anak ini sangat cepat. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka Qin Chen akan secepat itu. Tidak mungkin. Dengan kekuatan anak ini, bahkan dengan bantuan Ning Muyao, dia tidak akan pernah bisa memblokir serangan begitu banyak penjaga kaisar kuno begitu cepat. Tidak, itu adalah para kaisar dunia bawah. Kaisar Mingzang melihatnya sekilas. Alasan mengapa Qin Chen bisa mendekati sumber sungai mayat hidup dengan begitu cepat sepenuhnya karena banyaknya kaisar dunia bawah yang masuk ke tanah gelap. Menghilangkan tekanan Qin Chen mengakibatkan Qin Chen yang berada di titik terdalam tidak terbakar. Sekelompok sampah, tidak cukup berhasil, tetapi lebih dari cukup gagal. Wajah Kaisar Mingzang menjadi pucat. Suara mendesing. Saat Kaisar Mingzang melangkah ke tanah gelap, beberapa patung batu undet tiba-tiba muncul di hadapannya dan menebas ke arahnya. Keluar. Kaisar Mingzang meraung dengan marah, meninju, dan aura menakutkan yang menembus 9 langit naik ke langit, meledakkan patung batu undet itu. Dengan sekali klik, retakan kecil muncul pada patung batu undet ini saat terbang terbalik. Penjaga kekaisaran kuno ini memang masih sangat merepotkan. Kaisar Mingzang tampak jelek dan tidak peduli untuk terus mengambil tindakan, dengan cepat memasuki kedalaman tanah gelap. Bum bum bum. Sepanjang jalan, banyak patung batu undet terus menyerang Kaisar Mingzang, namun semuanya diterbangkan olehnya. Ada retakan di tubuh mereka, namun dengan cepat pulih dan terus membunuh. Seluruh adegan pertempuran sangat intens. Apakah ini kekuatan Kaisar Dewa Setengah Langkah? Melihat pemandangan ini, banyak kaisar dunia bawah yang diam-diam gemetar dan tersentak. Ini mengerikan. Mereka semua pernah bertarung melawan patung batu undet ini sebelumnya, dan bahkan patung batu undet terlemah pun memiliki tingkat budidaya kaisar puncak jangka menengah. Hal yang paling menakutkan adalah pertahanan patung batu undet ini. Sebelumnya, beberapa mendiang kaisar kuno berusaha sekuat tenaga namun gagal meninggalkan bekas pada patung batu tersebut. Siapa sangka di bawah serangan Kaisar Mingzang, hanya satu pukulan bisa mengalahkan ini. Ada retakan di patung batu. Hades.
Tingkat serangan apa ini? Jika pukulan ini mengenai banyak kaisar dunia bawah yang hadir, saya khawatir banyak orang yang hadir tidak akan mampu melawannya dan akan dihancurkan. Namun yang paling menakutkan adalah patung batu undet. Di bawah pukulan Kaisar Mingzang, meskipun tubuh mereka terkoyak, mereka dengan cepat kembali ke kondisi puncaknya dan terus membunuh. Keluar. Kaisar Mingzang terus mengambil tindakan dan dengan cepat memaksa patung batu undet ini kembali, tetapi jumlahnya terlalu banyak karena mereka tidak dapat dimusnahkan sepenuhnya. Mereka dikepung oleh semakin banyak orang. Apa yang dilakukan Dewa Hades tua itu saat itu? Dia sebenarnya mengerahkan begitu banyak penjaga kekaisaran kuno sehingga bahkan serangan kaisar saya tidak dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Sialan, jika penjaga kekaisaran kuno ini tidak menjaga tempat ini, bagaimana bisakah aku melakukannya? Itu akan sangat merepotkan. Tertunda memasuki kerajaan kematian ini sampai hari ini. Aura Dewa Kaisar yang menakutkan bermekaran di tubuh Kaisar Mingzang, dan dia dengan mudah menghempaskan patung-patung batu mati yang terbunuh. Namun, setelah patung-patung batu mayat hidup ini diperbaiki, mereka datang lagi, seolah-olah tidak ada habisnya. Hubungan antara Kaisar Mingzang dan segera, banyak kaisar dunia bawah yang awalnya terjebak di sini sangat gembira. Mereka mengambil kesempatan itu dan keluar dari tempat gelap satu demi satu. Untungnya, Kaisar Dunia Bawah tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka, jika tidak, Kaisar Dunia Bawah ini akan melakukannya diserang dari kedua sisi. Berapa banyak yang bisa bertahan hidup? Patung-patung batu ini, pada saat para Kaisar Dunia Bawah ini mundur keluar tanah gelap, beberapa aura menakutkan jatuh. Itu adalah 3 Kaisar Agung dan 4 Kaisar Agung dari 10 istana neraka, Kaisar Dunia Bawah 5 gunung, dan Kaisar Dunia Bawah. Kaisar Netherworld, mereka bisa melihatnya sekilas. Setelah memahami situasi pertempuran di seluruh negeri gelap, ekspresi semua orang sedikit berubah. Kaisar Mingzang dengan panik mengejarnya, tetapi dia dihadang oleh banyak orang. Patung batu mayat hidup itu dikelilingi, dan tidak mungkin untuk mendekatinya dalam waktu singkat. Sumber Sungai Undet. Secerca rasa dingin melintas di mata Kaisar Netherworld dari 5 gunung dan Kaisar Netherworld dari istana ke-10. Sosok mereka bergoyang dan mereka dengan cepat menyapu ke tempat gelap. Kaisar Netherworld juga buru-buru mengikutinya. Oh! Segera, beberapa undet patung batu datang ke arah mereka. Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Neraka Istana ke-10 mendesak puncak Dunia Bawah 5 Gunung dan Istana 10 Hades satu demi satu. Ketika terdengar ledakan, patung batu undet ini langsung terhempas, namun saat berikutnya, mereka mengguncangnya. Tubuh dan datang lagi. Apa, bukankah ini sudah mati? Petik 2. Warna Kaisar Ming 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama tiba-tiba berubah. Patung batu mayat hidup ini memiliki kekuatan rata-rata, tetapi pertahanan mereka sangat luar biasa. Tidak heran bahkan Kaisar Mingzang tidak dapat menyelesaikannya untuk sementara waktu. Ten Hals, Netherworld, bagaimana kalau kita dan kita bertiga bergabung? Mata Kaisar Wu Yueming berbinar dan dia menyarankan, tidak peduli apa, asal muasal Sungai Undet ini harus jatuh ke tangan kita bertiga. Jika kita bertarung sendirian, apalagi bocah yang Jian, bahkan Kaisar Mingzang pun akan melakukannya jika kamu mendekat ke hadapan kami. Kami hanya akan menjadi ikan di talenan, untuk disembeli oleh orang lain. Mata si Dian berkilat dan dia berkata tanpa berpikir, oke. Di mana kamu, dunia bawah? Wu Yue Mingdi menatapnya dengan dingin, meskipun anak laki-laki itu membawamu kembali ke dunia bawah, betapa berharganya sumber Sungai Undet. Dengan karaktermu, kamu pasti tidak mau menyerahkan sumber Sungai Undet kepada anak itu, bukan? Mata Kaisar Netherworld berbinar, dan dia mencibir, apakah kamu bercanda? Aku, Netherworld, bertekad untuk memenangkan asal-muasal Sungai Undet ini. Lalu tunggu apa lagi? 3. 4 kaisar besar saling memandang, segera membentuk postur segitiga, dan dengan cepat bergegas ke kedalaman tanah gelap. Mereka bertiga masing-masing duduk di satu sisi.
Dan dengan Kaisar Mingzang membuka jalan di depan mereka mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga mereka mendekat dengan sangat cepat. Kaisar Mingzang. Saat ini, Qin Chen hanya berjarak 1 langkah dari sumber sungai panjang sumber. Saat Qin Chen mendekat, tiba-tiba membuka matanya. Boom! 3 aura menakutkan itu tidak kalah dengan Kaisar Nether dan 4 Kaisar Agung lainnya, dan mereka dengan cepat menekan Qin Chen. Bab 5688, Miliaran Jalan. Mendiang Kaisar Puncak. Merasakan tekanan mengerikan dari ketiga kekuatan di depannya, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Aura dari 3 patung batu undead di depan kita tidak kalah dengan aura Kaisar Puncak seperti Kaisar Netherworld. Dengan kata lain, kekuatan dari 3 patung batu undead yang menjaga di dekat sumber sungai undead tidak kalah-kalah dengan Kaisar Netherworld. Apa-apaan, wajah Qin Chen jelek. Menghadapi serangan 3 orang kuat dengan level 4 Kaisar Agung, cara terbaik Qin Chen sekarang adalah mundur. Bahkan jika Ning Muyao ada di sini untuk melemahkan serangan lawan, serangan orang kuat seperti itu adalah pastinya Qin Chen tidak dapat dengan mudah menanggungnya. Tapi, melihat sumber sungai undead yang begitu dekat, Qin Chen melontarkan jejak kegilaan di matanya, tiba-tiba mengertakkan giginya, dan seluruh tubuhnya tidak mundur tetapi maju. Melaju menuju sumbernya, sungai mayat hidup. Mengapa mundur? Dalam kamus Qin Chen, tidak ada kata mundur. Sambil mundur, Qin Chen memeluk Ning Muyao dengan erat, melindunginya erat-erat dalam pelukannya. Apakah kamu gila? Keluarkan aku secepatnya dan halangi aku di depanmu. Mungkin kamu bisa menahanku, jika tidak, kamu pasti akan mati. Ning Muyao mengubah warnanya di pelukan Qin Chen. Dia tahu betul kekuatan patung batu undead yang melindungi asal-muasal sungai undead. Dengan satu gerakan, Kaisar akan terluka parah di kemudian hari. Bagaimana Qin Chen bisa menahan serangan 3 orang kuat? Wanita, diamlah. Qin Chen mendengus dingin, mengertakkan gigi, dan bahkan tidak bergerak untuk melawan. Gunakan Ning Muyao untuk melawan. Apakah kamu bercanda? Qin Chen sama sekali bukan orang seperti itu. Tubuh fisikku telah mengalami baptisan laut mati, laut bencana abadi, dan nafas Hades. Itu hanya beberapa patung batu undead. Mengapa aku harus takut akan hal itu? Qin Chen meraung pelan bersuara dan menembak ke arah sumber sungai undead. Engah. Saat berikutnya, tubuh Qin Chen terguncang, dan serangan 3 patung batu undead telah menimpanya dengan keras. Di bawah dampak kekerasan, Qin Chen hanya merasakan aura menakutkan yang tak tertahankan menembus dirinya, dan seluruh tubuhnya. Orang itu langsung mengeluarkan seteguk darah. Saat darah muncrat, tubuh di punggungnya terkoyak oleh serangan mengerikan itu, meninggalkan 3 celah yang dalam dan sedalam tulang, yang sangat mengerikan. Tebakanku memang benar, Qin Chen sangat bersemangat. Pada saat kritis, dia mengaktifkan seni Kaisar Dewa Bintang 9 di tubuhnya, mengembangkan totem Kaisar Dewa, dan menahan serangan 3 patung batu mayat hidup. Setelah kekuatan 3 patung batu undead menembus tubuhnya dan memasuki tubuhnya, mereka dengan cepat diblokir oleh kekuatan totem Kaisar Dewa dan menghilang. Dan dengan dampak ini, Qin Chen tiba-tiba sampai di sumber sungai mayat hidup. Kami di sini. Qin Chen datang ke sumber sungai orang mati dengan wajah terkejut dan gembira. Dia melihat bola cahaya yang mekar dengan cahaya terang tak berujung di depannya aura yang sedikit familiar. Itu bertahan dan berdampak pada jiwa Qin Chen. Itu auranya, tidak ada yang salah dengan itu. Qin Chen tampak bersemangat. Kamu gila, Ning Muyao dengan cepat melarikan diri dari pelukan Qin Chen. Dia gemetar saat melihat bekas luka di punggung Qin Chen dengan 3 celah besar dan hampir tidak ada kulit yang utuh. Si bodoh ini, untuk mencegahnya terluka sedikit pun, sebenarnya menggunakan punggungnya untuk menahan serangan itu sepenuhnya. Jika Qin Chen masih memiliki kemungkinan untuk menggunakannya di awal, sebelum sumber terakhir dari sungai undead, ketika dihadapkan dengan serangan dari 3 patung batu undead terkuat, Qin Chen dapat sepenuhnya meninggalkannya dan menggunakannya sebagai umpan untuk memancing. Diserang oleh ketiga patung batu undead tersebut, dia datang sendirian ke sumber sungai undead. Tapi Qin Chen tidak melakukan itu sama sekali. Sebaliknya, di saat-saat terakhir, dia masih menggunakan punggungnya untuk menahan 3 serangan paling menakutkan.
Dia lebih memilih terluka parah atau berisiko jatuh daripada membiarkannya diserang sama sekali. Bagaimana mungkin ada orang bodoh di dunia ini? Setelah 3 patung batu undet gagal membunuh Qin Chen dalam satu pukulan, mereka berdiri di kehampaan sejenak, tampak ragu apakah akan terus menyerang Qin Chen. Dan saat itu juga, tidak, anak ini sedang mendekati sumber sungai orang mati. Hentikan dia dengan cepat, teriakan marah terdengar di seluruh dunia. Itu adalah Kaisar Dunia Bawah. Ketika dia melihat Qin Chen mendekati sumber sungai orang mati, dia tidak sabar dan segera berteriak dengan marah. Ada suara, ledakan, dan saat berikutnya, sungai mata air kuning yang besar menyapu tubuhnya, mengalir deras menuju inti tempat Qin Chen berada. Bum bum bum, Kaisar Netherworld sangat marah sehingga dia segera menjatuhkan beberapa patung batu undet yang mengepungnya. Pada saat yang sama, aura menakutkan mencapai intinya, seperti lautan luas. 3 patung batu undet, yang awalnya ragu apakah akan mengambil tindakan terhadap Qin Chen, tiba-tiba menoleh, sepertinya tertarik dengan aura ini. Dan dengan cepat mengalihkan perhatian mereka dari Qin Chen, dengan fokus pada lokasi Kaisar Netherworld dan lainnya. Sialan, Netherworld, kenapa kamu begitu gila? Wu Yue Mingdi mengubah ekspresinya. Dia juga merasakan kekuatan dari 3 patung batu undet sebelumnya. Pot, Kaisar Mingzang juga menyipitkan matanya dan menatap Qin Chen, bagaimana anak laki terluka seperti ini. Jejak keraguan muncul di benak Kaisar Mingzang. Pada saat yang sama, dia mempercepat serangannya dan dengan cepat mendekati sumber sungai mayat hidup. Di mana sumber sungai kematian berada, mata Qin Chen menjadi tenang saat ini. Dia menatap sumber cahaya di depannya dan tiba-tiba mengulurkan satu tangan. Asal-usul sungai mayat hidup, biarkan aku melihat apa yang istimewa darimu. Di bawah pengawasan semua orang. Tangan kanan Qin Chen tiba-tiba menyentuh sumber sungai kematian yang mempesona. Dalam sekejap, cahaya pelangi yang terang mekar di kehampaan, menerangi wajah semua orang. Wow, dari bola tersebut, ribuan jalan samar-samar muncul, yang masing-masing berisi kekuatan untuk menekan zaman kuno. Di bawah aktivasi kekuatan ini, sungai panjang undet di atas kehampaan yang tak berujung tiba-tiba bergulung, dan ombak yang bergulung naik ke langit. Gambaran mengerikan terbentuk dalam sekejap. Ledakan, ribuan ombak bergulung, dan seluruh dunia bawah sepertinya diselimuti oleh kekuatan suci yang tak tertandingi ini, bergemuruh dan bergetar. Asal-muasal sungai undet. Banyak kaisar besar dunia bawah menatap mata mereka dengan kaget, dan mereka semua gemetar. Kekuatan jalan besar di depan mereka, salah satu dari mereka, sudah cukup untuk menekan langit, dan itu tidak lemah dibandingkan dengan kekuatan jalan besar yang mereka kendalikan. Dapat dikatakan bahwa setiap kekuatan hukum dan jalan di sini dapat melahirkan manusia setingkat kaisar yang kuat, dan sekilas. Kekuatan hukum jalan yang muncul dari sumber sungai undet hampir tak terhitung jumlahnya. Dan jumlahnya ada ribuan. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Tidak heran jika dikabarkan bahwa siapapun yang bisa mengendalikan sungai kematian bisa menjadi pengendali dunia bawah dan menguasai dunia bawah secara tertinggi. Ledakan. Dan pada saat Qin Chen mengaktifkan sumber sungai undet dan berevolusi menjadi ribuan jalan, energi dunia bawah yang menakutkan tiba-tiba meledak dari sumber sungai yang mempesona ini. Energi dunia bawah ini sepertinya masih ada dari zaman kuno ketika dunia bawah berada lahir. Jatuh. Langsung ke Qin Chen. Saat berikutnya, aura Qin Chen yang mengepul dari dunia yang naik ke langit, menciptakan semacam penolakan dengan aura dunia bawah dan tidak dapat menyatu sama sekali. Dengan keras, kedua kekuatan itu tampaknya tidak cocok satu sama lain. Mereka dengan keras memukul mundur dan bergegas ke tubuh Qin Chen bergetar dan seteguk darah tiba-tiba muncrat, yang merupakan serangan balik. Hahaha, nak, kamu berasal dari bumi. Kekuatan asli di tubuhmu benar-benar berbeda dari nafasku di dunia bawah. Bagaimana kamu bisa mengendalikan sumber dunia bawahku? Sudut bibir Kaisar Mingzang menyeringai karena dia tidak terburu-buru. Alasan terpenting adalah dia tahu bahwa sebagai manusia di dunia yang, Qin Chen tidak bisa memahami aturan dunia bawah di asal-muasal sungai kematian, apalagi mengendalikannya. Apakah ada hal seperti itu? Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya terkejut.
Mereka tidak tahu banyak tentang asal-muasal sungai mayat hidup seperti Kaisar Mingzang. Karena anak itu tidak bisa mengendalikan sumber sungai Undet, kenapa mereka begitu khawatir? Semakin banyak yang dilakukan anak laki-laki itu, dia hanya membuatkan pakaian pernikahan untuk mereka. Ning Muyao memandang Qin Chen yang terkorosi oleh energi gelap, dan berkata dengan cepat, "Tuan Qin, Anda berasal dari bumi, dan Anda tidak akan dikenali oleh sumber sungai mayat hidup. Lepaskan, jika Anda dengan paksa mengendalikannya, kamu pasti akan berasimilasi dengan kekuatan sungai, itu akhirnya menjadi bagian dari hukum dunia bawah." Oh, benarkah? Darah mengalir dari sudut mulut Qin Chen, tetapi tidak ada kejutan di wajahnya. Sebaliknya, senyuman muncul di wajahnya. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan hukum. Saat dia selesai berbicara, tubuh Qin Chen tiba-tiba meletus dengan aura hukum dunia bawah yang menakutkan. "Pinjamkan aku 3.000 jalan dan izinkan aku menguasai seluruh dunia." Kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan jalan yang dikendalikan oleh banyak kaisar besar yang hadir. Jalan kematian, jalan dunia bawah, jalan batu dunia bawah, jalan api dunia bawah, jalan besar di langit dipenuhi dengan kegembiraan, mengejutkan semua kaisar dunia bawah. Kaisar Si Huang, Kaisar Mingchong, Kaisar Wu Yueming, dan Istana Kaisar ke-10 semuanya merasakan kekuatan jalan mereka sendiri dari banyak aura jalan yang dikembangkan oleh Qin Chen. 3.000 jalan, ini adalah 3.000 jalan utama yang paling kuat ketika dunia bawah lahir, dan anak ini benar-benar mengendalikan semuanya. Melihat 3.000 jalan yang melintasi dunia, Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya terkejut. Ada miliaran jalan di dunia, dan seseorang bisa menjadi kaisar di akhir setiap jalan. Tetapi 3.000 jalan adalah jumlah dari miliaran jalan. Bagaimana mereka bisa dikendalikan oleh seseorang dari dunia duniawi? Ledakan, 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 ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, tubuh Qin Chen tiba-tiba bangkit dengan aturan jalan yang menakutkan. Temukan Taman Buku M. Aturan jalan ini sangat luas, seperti lautan luas. Menyapu seluruh dunia, setiap jalan berkembang dengan kekuatan luar biasa dari dunia bawah. Bab 5689. Giliranmu. Pada saat ini, seluruh dunia bawah berdenyut, dan semua orang kuat menatap kosong ke 3.000 jalan yang membentang di dunia di depan mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan kekacauan. Seseorang dari bumi sebenarnya mengendalikan 3 jalan terkuat di dunia bawah mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati. Itulah, Dao dunia bawah Wu Yueku. Kaisar dunia bawah Wu Yue berkata dengan marah, Dao ini dibentuk dengan menggabungkan resonansi dunia bawah ketika aku lahir. Di seluruh dunia, aku seharusnya menjadi satu-satunya yang mengendalikannya. Bagaimana anak itu bisa? Ada juga cara Kaisar Neraka untuk mengendalikan 10 istana Yama, dan 10 jalan bersatu, yang merupakan cara unikku. Bagaimana anak itu bisa mengendalikannya itu? Istana ke-10 Yamas juga mengubah ekspresi mereka. Sial, bukankah aura ini cara kunoku menuju batu dunia bawah? Kaisar Si Huang juga melebarkan matanya, apakah jalanku menuju batu dunia bawah begitu kuat? Ada 3.000 jalan di seluruh dunia, yang bahkan lebih besar dari itu. Dari Kaisar Ming 5 gunung. Tidak lemah sama sekali. Apakah ini masih jalan menuju batu dunia bawah? Kaisar Si Huang memandangi jalan batu dunia bawah yang sangat familiar di 3.000 jalan dengan tidak percaya. Inti dari perjalanannya di dunia bawah adalah kemalangan, hidup dengan cara yang tercela, dan batu-batu di tangki septik yang berbau dan keras. Tapi jalan dunia bawah Qin Chen adalah lurus, keras, pantang menyerah, dan kuat. Itu seperti batu keras kepala yang telah menyebar dari zaman kuno hingga hari ini. Batu. Sebagai batu dunia bawah kuno, Kaisar Si Huang, yang telah memimpin jalan batu dunia bawah selama bertahun-tahun, untuk pertama kalinya merasakan bahwa kekuatan jalannya sendiri bisa begitu menakutkan dan megah. Jalan di dunia bawah. Anda menjadi apa sebagai hasil dari kultivasi Anda sendiri? Tidak, aku harus menjadi lebih kuat. Aku tidak bisa terus menjadi begitu remeh.
Hanya dengan berjuang melawan ombak aku bisa benar-benar tumbuh dan menjadi orang terkuat di dunia bawah, dihormati oleh ribuan orang. Saat ini, hati Kaisar Si Huang gelisah, dan dia memiliki tekad dan keinginan untuk berteriak ke langit dan bertarung sampai mati. Ledakan. Pada saat ini, aura menakutkan melewati Kaisar Si Huang dalam sekejap, seperti baskom berisi air dingin, langsung memadamkan ambisi heroik yang akhirnya dimunculkan Kaisar Si Huang. Ibuku, apa yang baru saja aku lakukan? Melawan Chang He, melawanmu hantu berkepala besar, dan kamu bahkan tidak melihat siapa yang ada di sini. Kaisar Si Huang memandang Kaisar Mingzang di tanah gelap di kejauhan dengan ngeri. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mata Kaisar Mingzang dingin, menatap Qin Chen di mana sumber sungai kematian berada. Matanya tidak lagi setenang dan percaya diri seperti sebelumnya, tetapi menunjukkan keganasan dan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3000 jalan, sangat bagus. Aku tidak menyangka anak sepertimu ini benar-benar mengendalikan 3000 jalan di dunia bawahku. Kaisar Mingzang melangkah maju dengan keras, dan keagungan Kaisar Dewa yang menakutkan muncul darinya tubuhnya, seperti gunung berapi yang meletus, membumbung tinggi ke angkasa. Saya telah berburu angsa sepanjang hari, namun saya tidak menyangka akan dibutakan oleh angsa hari ini. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Namun, Anda hanyalah manusia dari bumi, dan Anda juga ingin mengambil alih sumber sungai mayat hidup di dunia bawah, dan kamu tidak melihat dirimu sendiri. Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Dengan suara dingin, Kaisar Mingzang tiba-tiba melompat, dan jalan yang mengepul keluar dari tubuhnya. Dia meninju keluar, langsung menjatuhkan banyak patung batu undet yang menyerangnya. Aura perkasa dari jalan besar meledak dari tubuhnya dan berubah menjadi ribuan pelangi ilahi. Ada ribuan pelangi, melintasi tanah gelap ini, berpotongan dengan 3000 jalan besar yang dilepaskan oleh Qin Chen, seolah tak ada habisnya. Pada saat ini, Kaisar Mingzang akhirnya marah. Kesiapan Qin Chen akhirnya membuatnya merasa bahwa perkembangan situasi di luar dugaannya, jadi dia segera berhenti menyembunyikannya. Kekuatan besar 10.000 jalan bertabrakan dengan 3.000 jalan Qin Chen di kehampaan, langsung membentuk ledakan yang menakjubkan. Boom! Dampak mengerikan melanda, dan beberapa kaisar dunia bawah yang lebih dekat ke tempat gelap terguncang oleh nafas ini, wajah mereka ngeri, dan mereka buru-buru mundur. Dan Kaisar Si Huang juga terguncang oleh aura ini, dan esensi di tubuhnya melonjak, seolah-olah akan meledak. Itu hanya nafas, dan dia merasa seluruh tubuhnya terbelah dan dia akan mati di tempat. Aku sedang menunggang kuda. Kaisar Si Huang membuka mulutnya dan mengumpat dengan marah. Melihat aura menakutkan di tanah gelap, dia bahkan bergidik, lupakan, sebaiknya aku bersembunyi dulu, kalau aku terlibat. Sudah berakhir jika kamu mati di sini, hidupmu hilang, jadi mengapa berbicara tentang masa depan? Dia mundur dengan tenang, buru-buru bersembunyi di balik kaisar dunia bawah lainnya. Dan berkata dengan gemetar, yang disebut pria itu bekerja keras, itu tidak terlalu. Terlambat 10 tahun, aku akan menunggu. Tunggu. Dia bisa menunggu, tetapi Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya tidak bisa lagi menahan diri di bawah aura Kaisar Mingzang. Tidak bisa terus seperti ini. Bunuh. Kita tidak boleh membiarkan anak ini mengendalikan sumber sungai undet di dunia bawahku. Kaisar dunia bawah 5 gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama saling memandang. Berteriak dengan marah, dan pergi ke inti seperti orang gila. Dan Kaisar Netherworld juga segera mengikutinya. Ledakan. 3 kaisar yang kuat dan 4 kaisar agung berjuang keras di tempat gelap ini. Patung batu undet dirobohkan oleh mereka bertiga satu demi satu, dan mereka terus membunuh mereka. Dalam sekejap, seluruh tempat gelap menjadi kacau balau. Sumber sungai orang mati adalah tempat Qin Chen mengabaikan kegilaan Kaisar Mingzang dan orang lain di sekitarnya. Pikirannya damai. Di hadapan publik, 3000 jalannya terus bergerak, dan dia langsung berhubungan dengannya sumber sungai orang mati. Ledakan. Sumber kekuatan yang menakutkan dari sungai undet dengan cepat terjalin dengan kekuatan 3000 jalan Qin Chen. Kedua kekuatan itu terus-menerus bergabung dan berpisah,
seolah-olah mereka sedang terlibat dalam semacam pertukaran kekuatan khusus. Aura khusus dunia bawah menembus ke dalam tubuh Qin Chen, memperkuat aura di tubuh Qin Chen. Samar-samar terasa bahwa tubuh Qin Chen telah mencapai setengah kekuatan Kaisar Agung, dan itu sebenarnya meningkat secara signifikan pada saat ini. Namun, yang mengejutkan semua orang, kekuatan 3000 jalan Qin Chen tidak pernah sepenuhnya terintegrasi dengan sumber sungai mayat hidup. Tampaknya ada celah khusus di antara keduanya, dan mereka tidak dapat sepenuhnya bergabung menjadi satu. 3000 jalan dunia bawah milik anak ini tidak dapat diintegrasikan dengan sumber sungai Undead. Wu Yue Hades dan yang lainnya begitu cerdas sehingga mereka segera menyadari perubahan ini dan terkejut. Kaisar Mingzang juga menunjukkan ekspresi keheranan, dan sepertinya segera menyadari sesuatu, dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku mengerti, meskipun kamu mengendalikan jalan dunia bawahku, kamu berasal dari bumi. Bagaimana bisa jalan seseorang menuju dunia bawah dikenali dari sumber sungai kematian? Kamu hanya bisa mengandalkan sebagian dari sumber sungai kematian, tapi tidak bisa benar-benar mengintegrasikan sumber sungai kematian. Kamu tidak bisa benar-benar mengendalikan sungai kematian. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Hati Kaisar Mingzang yang awalnya ketakutan dan marah tiba-tiba menjadi tenang. Ya ampun, menakutkan. Apa menurutmu anak ini akan menyatu dengan sumber sungai Undead? Ternyata itu hanya sekedar pajangan. Pada saat ini, Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya sangat gembira karena Qin Chen datang dari dunia matahari. Jika dia adalah orang kuat dari dunia bawah, mereka mungkin tidak memiliki harapan. Tuan Qin, Anda tidak akan dikenali oleh sumber sungai kematian. Menyerahlah. Sumber sungai kematian hanya akan mengenali makhluk hidup yang benar-benar memiliki darah dunia bawah. Jika tidak peduli berapa banyak jalan dunia bawah yang Anda kendalikan dan seberapa banyak Anda selaras dengan dunia bawah, itu tidak akan dikenali oleh Canghe kematian. Ning Muyao juga menghela nafas dan menatap Qin Chen dengan penyesalan di dalam matanya. Karena hasil ini, dia sebenarnya sudah mengetahuinya sejak lama, namun kepercayaan diri Qin Chen sebelumnya membuatnya masih memiliki beberapa ekspektasi. Menyerah. Qin Chen memandang Ning Muyao sambil tersenyum, Nona Ning mengidentifikasinya berdasarkan dirinya sendiri, kan? Jika tebakanku benar, Nona Ning sebenarnya bukan dari dunia bawah, tetapi dari bumi yang halus. Tubuhnya gemetar dan dia menatap Qin Chen dengan tidak percaya tanpa mengatakan apapun. Tapi matanya yang mengembara mengungkapkan emosi batinnya. Qin Chen kemudian berkata sambil tersenyum, karena Nona Ning sendiri bukan dari dunia bawah. Meskipun dia bertanggung jawab atas kerajaan orang mati, meskipun dia mengendalikan nafas Hades, dan meskipun dia tidak diserang oleh patung batu ini orang mati, dia masih tidak bisa mendapatkan sungai kematian selama bertahun-tahun. Itu sebabnya saya sampai pada kesimpulan ini, kan? Kapan kamu mengetahuinya? Ning Muyao berkata sambil tersenyum pahit. Aku sudah mengetahuinya sejak awal. Qin Chen tersenyum, ketika Qin secara tidak sengaja menyentuh lengan gadis itu tidak benar-benar mengira Qin adalah seorang pelacur, kan? Ning Muyao memandang Qin Chen dengan kaget, dia berkata dengan tidak percaya, apakah Anda sengaja melakukannya saat itu? Tidak, karena Anda tahu segalanya, mengapa Anda mencobanya? Menempatkan diri Anda dalam situasi putus asa. Ning Muyao memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dia mengira Qin Chen hanya saya yang menemukannya rahasia ini setelah bersentuhan dengan asal-muasal sungai mayat hidup. Aku tidak menyangka kalau aku sudah mengetahuinya saat itu. Qin Chen tersenyum dan berkata, karena dari awal sampai akhir, tujuan saya bukanlah untuk mengintegrasikan diri saya dengan asal-muasal sungai mayat hidup dan mengendalikan sungai mayat hidup. Bukan hanya dia. Kaisar Mingzang dan orang lain yang bertempur di kejauhan juga terkejut. Putri orang mati sebenarnya bukan dari dunia bawah, tapi dari dunia atas. Tapi kenapa orang dari dunia atas seperti itu masih menguasai kerajaan orang mati di sungai kematian yang panjang ini? Yang lebih mengejutkan mereka adalah tujuan Qin Chen bukanlah mengendalikan sungai orang mati. Betapa merepotkannya menggabungkan sumber sungai necromantik
Bahkan jika Qin bisa menyatu, itu akan memakan waktu jauh lebih lama dari yang diperkirakan. Alasan mengapa Qin menggabungkan sumber sungai nekromantik hanya untuk memastikan satu hal. Sekarang masalah ini sudah dikonfirmasi. Qin akhirnya bisa yakin. Selanjutnya, tersenyumlah di bawah tatapan semua orang, bayangan seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di depan semua orang, mekar dengan cahaya ilahi. Bukankah tujuanmu mengintegrasikan asal-usul dan menemukan Suyuanom untuk mengendalikan sungai kematian? Ning Muyao membuka matanya lebar-lebar. Bab 5690. Siapa yang merencanakan? Di depan semua orang, seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di samping Qin Chen. Tidak ada aura yang kuat di tubuhnya. Apa yang dibawa oleh anak laki-laki dari dunia ini kepada gadis kecil seperti itu? Siapa gadis kecil ini? Xiao Xiao. Siapa dia? Hanya saja Xiao Xiao terasa terlalu biasa. Penampilannya sangat sederhana, tidak ada yang istimewa dari dirinya, dan tidak ada aura khusus yang muncul dari tubuhnya. Dia bahkan terlihat seperti seorang pembudidaya hantu yang sangat biasa yang dapat dilihat di desa pegunungan kecil terbelakang di dunia bawah. Sangat biasa, tapi ketika gadis kecil ini muncul di dunia ini, entah kenapa, semua kaisar dunia bawah yang hadir merasa bahwa seluruh kehampaan sepertinya telah mengalami semacam perubahan. Dan gumpalan cahaya ilahi sepertinya memancar dari gadis kecil ini, sangat lembut, sangat hangat, dia tidak mungkin. Setelah melihat Xiao Xiao, ekspresi Kaisar Mingzang tiba-tiba berubah, dan matanya menjadi sangat ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak mungkin muncul di sini, tubuhnya benar-benar gemetar agak. Ini mengejutkan semua kaisar dunia bawah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Xiao di samping Qin Chen dengan kaget. Siapa gadis kecil ini? Mengapa Kaisar Mingzang memasang ekspresi seperti itu saat melihatnya? Dari awal hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat ekspresi ketakutan di mata Kaisar Mingzang, yang tidak pernah berani mereka bayangkan sebelumnya. Ning Muyao juga memandang Xiao Xiao dengan bingung. Dari Xiao Xiao, dia merasakan aura yang sangat istimewa. Aura ini sangat mirip dengan asal-muasal sungai Undet di sampingnya. Qin Chen sangat percaya diri, jelas karena gadis kecil ini, tetapi jelas tidak ada nafas di tubuhnya. Mengapa? Tiba-tiba, seolah dia memikirkan sesuatu, Ning Muyao menatapnya dengan kaget. Tersenyum, dan kemudian menatap ke samping roh Undet. Changhe Yuan terkejut dan berkata, mungkinkah dia? Xiao Xiao, Undet Changhe Yuan ini bergantung padamu. Qin Chen tidak menjawab, hanya menatap Xiao Xiao sambil tersenyum. Begitu Xiao Xiao muncul dari dunia yang kacau, matanya tertuju pada sumber sungai Undet di depannya. Dia mengulurkan tangannya dengan hampa, dan telapak tangan kecilnya dengan lembut menyentuh sumber sungai Undet. Di atas bola, dia merasakan aura yang sangat familiar. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya di dalam bola, membuatnya merasa sangat ramah. Tidak, berhenti. Melihat Xiao Xiao mengulurkan tangan untuk menyentuh sumber sungai Undet, Kaisar Mingzang langsung ketakutan dan marah. Dia meraung seperti orang gila dan mulai membunuh dengan liar ke arah sumber sungai Undet. Tapi gerakannya juga menarik perhatian patung batu Undet yang tak terhitung jumlahnya. Wosh, wosh, satu demi satu, patung batu Undet bergegas ke arahnya dengan gila-gilaan, dan dihempaskan olehnya mengambil tindakan sehingga mereka tersingkir. Sialan, keluar dari sini, Kaisar Mingzang berteriak dengan marah, menyapu kekuatan Kaisar Dewa dengan setengah langkah, meledakkan kembali 3 patung batu tingkat Kaisar Puncak. Namun kekuatan dari 3 patung batu tingkat Kaisar Puncak jelas tidak sebanding dengan patung batu Undet biasa. Serangan Kaisar Mingzang hanya dapat mendorong mereka mundur, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal sama sekali mereka lagi. Kaisar Mingzang dihentikan. Tidak mungkin, mengapa orang ini muncul di sini? Cepat, hentikan dia, hentikan dia. Melihat bahwa dia tidak dapat membunuh Xiao Xiao, Kaisar Mingzang tiba-tiba menoleh, memandang Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya, dan meraung. Cepat hentikan dia, gadis kecil ini adalah roh Changhe. Begitu dia bersentuhan dengan asal-muasal Changhe akan langsung dikendalikan olehnya. Apa?
roh Changhe kematian, dan yang lainnya terkejut dan tiba-tiba menatapnya. Di mana Qin Chen dan yang lainnya berada, mereka buru-buru bergegas ke arah mereka. Tapi sudah terlambat. Di bawah tatapan semua orang, telapak tangan Xiao Xiao tiba-tiba menyentuh sumber sungai Undet. Ledakan, sinar cahaya yang menyala-nyala tiba-tiba muncul dari sumber sungai Undet. Di seluruh dunia, ledakan. Di luar, seluruh sungai Undet bergetar hebat. Dan ombak yang tak terhitung jumlahnya bergulung, seolah bersorak, seolah melompat kegirangan, seolah mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Aura menakutkan datang seketika dan menyelimuti Xiao Xiao. Di mata semua orang yang tidak percaya, Xiao Xiao langsung memasuki sumber sungai Undet. Saudaraku, di mana aku? Sebuah suara agak panik datang dari bola, berbicara sambil tersenyum. Kamu berada di asal-muasal sungai Undet ini. Qin Chen melihat ke arah bola. Dalam persepsinya, sumber sungai Undet sepertinya memiliki kesadaran tambahan dalam sekejap. Dengan munculnya kesadaran ini, patung batu Undet yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah bola, seolah-olah mereka memiliki kesadaran. Saudaraku, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Suara sedikit panik terdengar jelas bahwa dia panik sendirian di dalam bola. Kamu adalah roh dari sungai mayat hidup. Sekarang kamu telah bergabung dengan sumber sungai mayat hidup. Bisakah kamu mengendalikan sungai mayat hidup? Qin Chen berkata berturut-turut. Jika kamu dapat mengendalikan sungai mayat hidup, kamu dapat membunuh Kaisar Agung Dunia Bawah. Kekuatan hubungan antara sungai panjang terputus. Menyebabkan dia kehilangan akses ke sungai panjang jiwa-jiwa mati. Putuskan hubungan antara dia dan sungai panjang jiwa-jiwa mati. Xiao Xiao bergumam, dan segera mulai mencoba, tetapi segera, suaranya terdengar cemas. Berkata, saudaraku, aku tidak bisa melakukannya. Sepertinya aku tidak bisa mengendalikan sungai Undet. Aku hanya bisa mengendalikan sumber dan perintahnya. Patung batu Undet ini, saya tidak bisa mengendalikan sungai panjang Undet. Tidak bisa mengendalikan sungai panjang Undet. Qin Chen terkejut. Mengerutkan kening, bagaimana ini mungkin? Xiao Xiao adalah roh dari sungai Undet. Tubuh jiwa alaminya dapat dengan mudah berintegrasi dengan asal-muasal sungai Undet. Dia seharusnya bisa mengendalikan reinkarnasi, hidup dan mati dari seluruh sungai yang panjang. Perubahan ini membuat mata Qin Chen menjadi serius. Saya mengerti. Pada saat ini, Kaisar Mingzang, yang sedang menyerang patung batu Undet dengan gila-gilaan, menunjukkan ekspresi ekstasi di wajahnya dan tertawa keras, saya mengerti. Orang ini hanya memiliki dua jiwa, kehidupan lampau dan saat ini. Dan tidak ada jiwa masa depan. Ya, jiwa masa depan dari roh sungai mayat hidup ini telah saya penjarakan di alam rahasia sungai mayat hidup. Ambil semua jiwa tiga kehidupannya. Jiwanya tidak lengkap, jadi dia hanya bisa mengintegrasikan sumber sungai Undet, tapi tidak bisa mengendalikan seluruh sungai. Pada saat ini, kegelisahan di wajah Kaisar Mingzang menghilang. Kong malah menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia menatap Qin Chen dengan mata gila dan berkata, sangat sulit untuk menemukan tempat setelah memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha untuk sampai ke sini. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Dewa Pembunuh balik. Kaisar sebenarnya menyerahkan roh sungai jiwa-jiwa yang mati ini kepadamu. Jika aku mengetahuinya lebih awal, mengapa aku harus begitu repot? Dengan semangat sungai orang mati, Ning Muyao, kerajaan orang mati, dan pengawal istana kuno, tidak perlu khawatir. Kaisar ini dapat dengan mudah turun ke sumber sungai orang mati dan mengendalikannya dia. Kaisar inilah yang meremehkanmu. Suara Kaisar Mingzang bergetar, dan wajahnya memerah karena kegembiraan, tapi ini masih terlambat, hahaha, aku tidak bisa mengendalikan sungai Undet. Semangat sungai Undet ini setara dengan seorang prajurit yang kehilangan tangan dan kakinya. Dan tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Hahaha, bagus, aku harus berterima kasih. Awalnya, aku membutuhkan upaya yang tidak diketahui untuk memurnikan sumber sungai Undet. Sekarang aku memiliki roh sungai Undet, aku hanya perlu menelannya nanti. Gadis kecil itu dapat langsung mengendalikan sumber sungai Undet yang tersisa. Pada saat itu, Kaisar ini akan benar-benar menjadi pengendali terakhir sungai Undet.
Hahaha. Kaisar Mingzang tertawa gembira. Tidak ada jalan keluar, dan tidak ada jalan keluar, dan ada masa depan cerah di desa. Bagi Kaisar Mingzang, ekstasi setelah ketakutan seperti ini membuatnya semakin bersemangat dan bersemangat. Membunuh. Boom. Dia datang dengan semangat dan tak tertandingi. Saudaraku, apa yang harus saya lakukan? Suara agak panik Xiao Xiao terdengar. Tuan Qin, apa yang kamu? Ning Muyao juga mengubah ekspresinya. Bukankah Qin Chen membuatkan gaun pengantin untuk Kaisar Mingzang? Setelah mendengarkan kata-kata Kaisar Mingzang, semua orang merasa sedih di hati mereka. Mereka terkejut, Qin Chen dan partainya, yang tampaknya berada di atas angin, tiba-tiba dirugikan. Sebaliknya, Kaisar Mingzang berbalik kekuatan Qin Chen. Mereka tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali. Tidak dapat menghentikan Kaisar Mingzang, Mo Li gemetar di tempat gelap, mengepalkan tinjunya dan bergumam. Tidak, dengan otak orang itu Qin Chen, bagaimana dia bisa-bisa dia melakukan hal bodoh seperti itu? Dia pasti punya rencana cadangan. Tak jauh dari situ, Kaisar Si Huang dan yang lainnya melirik ke arah Mo Li. Saat mencari Su Yuans, mereka ketakutan. Di saat yang sama, ada kepahitan di sudut mulut mereka. Sudah berapa lama, dan orang ini masih di sana dengan ilusi. Kaisar Mingzang pasti akan menang. Cepat, selama kita menelan gadis kecil itu, kita bisa mengendalikan sumber sungai Undet secepat mungkin. Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya juga sangat ingin membunuhnya. Mereka tidak sabar menunggu. Kakak, suara panik Xiao Xiao terdengar. Saya mengerti. Tidak heran Kaisar Dewa Pembunuh kontra pembunuh merasakan orang ketiga sedang memata-matai dia. Ketika Kaisar Dewa Pembunuh terbalik senior berperang melawan Dewa Hades, apakah Anda orang ketiga? Qin Chen memandang Kaisar Mingzang dan berkata dengan mata muram. Hahaha, ya, ini aku. Jika aku tidak menarik Kaisar Pemberontakan, bagaimana mungkin Mingzang terluka? Kekuatan Sungai Undet. Kaisar Mingzang tertawa terbahak-bahak. Semua ini adalah rencananya. Sayangnya, sudah terlambat bagi Anda untuk memahaminya sekarang. Kaisar Agung Mingzang memegang kendali. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.